Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, memerdekakan pikiran dan perasaan menghadapi pandemi ini ya. Jadi kalau kita bilang pikiran tuh apa sih? Nggak apa-apa ya, kita belajar ulang lagi. Soalnya kadang-kadang kita nggak ngerti juga pikiran dan perasaan ini apa, tapi karena basic kata-kata ini untuk di Indonesia adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita coba lihat pikiran, arti pikiran di KBBI ini apa sih? Oh, rupanya pikiran ini hasil berpikir atau memikirkan. Ya, ini kadang dipakai contohnya di ia pandai menangkap pikiran dan perasaan orang lain. Nah, ini contoh-contoh kalimat ya. Kemudian bisa juga diartikan ingatan, kemudian diartikan akal dalam arti daya upaya, ya, mendapat pikiran. Nah, ini juga dipakai di kalimat ini. Kemudian bisa diartikan angan-angan atau gagasan, ya, mendapat pikiran baru. Wah, itu dapat gagasan baru ceritanya. Ya. Kemudian bisa diartikan niat atau maksud. Ya, nggak ada pikiran saya akan berhenti bersekolah, seperti itu. Jadi nggak ada maksud saya, ya, itu arti pikiran kalau digunakan di kalimat seperti ini. Kemudian perasaan. Perasaan ini di KBBI diartikan satu hasil atau perbuatan merasa dengan panca indera. Biasanya contohnya ya ini tadi, bagaimana menurut perasaanmu? Gitu. Ya, ini digunakan untuk kalimat seperti ini. Kemudian bisa juga artinya rasa atau keadaan batin sewaktu menghadapi atau merasai sesuatu. Ya, contoh seperti ini kalimatnya, bekerja dengan perasaan gembira, seperti itu. Ya, jadi keadaan batin kita ya. Nah, kemudian diartikan juga kesanggupan untuk merasa atau merasai. Ya, contohnya ini sangat tajam perasaannya. Ya, dan juga diartikan pertimbangan batin atau jiwa atas sesuatu pendapat. Jadi di sini bisa dicontohkan, menurut perasaanku itu enggak benar. Jadi ini menurut pendapatku. Gitu. Nah, ini arti pikiran dan perasaan. Dan kalau kita lihat pikiran dan perasaan itu ada kaitannya dengan kondisi batin atau kondisi jiwa. Ya, nah, adapun jiwa itu sendiri diartikan seluruh kehidupan manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, emosi, angan-angan, dan hasrat. Diartikan juga daya hidup seseorang atau makhluk hidup lainnya. Ini jiwa. Dan kalau kita bicara jiwa dalam berbagai tinjauan, dan izinkan kami membahas tinjauan kali ini dari sisi ilmu neuroscience-nya, jadi dikatakan oleh ilmuwan, jiwa itu ya ada di dalam otak, bentuk program-program kehidupan. Tapi kemudian di era abad sekarang ini dikatakan jiwa itu di dalam kolbu, gitu. Dan disepakati kalau bicara kolbu ini berarti organnya merujuk ke jantung. Inilah jantung manusia ya. Baik. Kemudian kalau bicara pikiran tentu ya tidak lepas kita akan bicara tentang otak manusia. Ini sering sekali saya tunjukkan di modul-modul kami supaya kita ingat masih punya otak ini. Ini ada otak besar, ada otak kecil. Ya. Dan jantung inilah yang sekarang diartikan kolbu ini, organnya jantung. Walaupun kolbu kita sering mengartikannya hati. Ya. Beberapa kali juga kita pernah membahas di rumahnya Bang Din ya, Mbak Cici ya, bahwa kolbu ini merujuknya ke jantung. Walaupun nanti ya kita akan lihat bahwa selama ini memang kolbu diartikannya hati. Tapi ternyata organnya jantung gitu. Ya. Bicara soal kolbu memang basicnya banyak sekali di Al-Quran dan salah satu hadisnya ini ya. Ketahuilah sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging, mudghah ya. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Iza sholahat sholahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Al-a wahiyal kolbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah kolbu. Hanya ada yang mengartikan langsung kolbu ini, langsung segumpal daging itu adalah hati. Padahal sebetulnya kalau mau sih, ya jangan diartikan hati ini kolbu, tetap aja kolbu ya. Kita membudayakan kolbu.
Kemudian ulama-ulama juga, salah satunya Imam Al-Ghazali mengatakan ya dalam sebuah bukunya Penyucian Jiwa ini mendefinisikan tentang kolbu, yaitu daging yang bersuhu panas berbentuk kusam berada di sisi sebelah kiri dada. Di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Ini para ulama mendefinisikan itu. Dan juga memang secara ilmu pengetahuan di era-era sekarang jelas bahwa kolbu itu yang seperti ini definisinya. Nanti kita lihat, jadi organ yang ada di rongga dada apa saja ya. Ini ada paru-paru, cuman paru-paru ada di kanan dan di kiri. Dia bentuknya tidak mudghah. Dan dia tidak berisi darah, tetapi berisi udara ini. Nah inilah yang saat ini nomor 1 yang diserang oleh virus ya COVID-19 ini. Nah, selain paru-paru yang ada di dada itu ada jantung. Memang dia di tengah tapi cenderung ke kiri. Bentuknya rongga, di dalamnya ada darah yang hitam sekali. Kenapa? Karena berkumpulnya darah di sini yang tadinya merah ya jadinya hitam gitu. Inilah yang para ulama sampaikan bahwa kolbu itu seperti ini sebetulnya. Kalau hati yang dalam artian lever manusia, ini posisinya ada di kanan. Dan tidak murni di rongga dada, dia sudah mulai agak turun, masuk ke rongga abdominal atau masuk ke perut. Gitu. Ya, tentu lever juga punya fungsi yang luar biasa. Semua organ dalam tubuh manusia ini berfungsi luar biasa. Hanya untuk bicara kolbu, kita akan merujuk ke jantung, karena memang dalam bahasa Arab juga, kolbu ini diartikannya jantung. Kibdun ini barulah hati. Jadi selama ini jantung sebagai organ pemompa darah ke seluruh tubuh, ini sudah ratusan tahun kita tahu. Ini saja sudah sangat luar biasa tugasnya jantung ini. Karena dengan memompa darah ke seluruh tubuh ini, maka nutrisi akan ya diedarkan seluruh tubuh, mineral, vitamin, cairan, hormon, ya, dan tentu oksigen. Ya. Kalau yang merah ini kan, ya ini ada yang membawa oksigen. Nanti ada namanya pembuluh darah vena yang warna biru. Nah itu membawa karbon dioksida itu sama sisa-sisa, ya. Dan kemudian ini saya berulang kali cerita tentang ya penemuan tahun 91 dari Dr. J. Andrew Armour dari Montreal, Kanada, diteliti terus sampai tahun 2000 juga. Rupanya di jantung di daerah serambi kanan ini, atrium dexter ini, ditemukan sel otak neuron yang jumlahnya sekitar 40.000 neuron. Selama ini ya neuron ditemukannya di otak manusia gitu ya. Tapi ini di jantung. Di dekatnya ada satu tempat juga yang kita sering sebut SA node ya. Sinoatrial node ini tempatnya jantung itu ada pacu jantung alami sehingga jantung bisa deg-deg deg-deg deg-deg. Nah, ini biasanya dari SA node. Nah, sekitar SA node ini ternyata ditemukan neuron sel otak. Jadi jantung punya otak sendiri gitu. Di mana selama ini kita taunya neuron adanya di otak manusia. Jumlahnya sekitar 100 miliar. Ini kurang lebih lah ya. Ada yang bilang 90 miliar, ada yang bilang 88 miliar. Ini supaya memudahkan aja pendekatannya ya, ini 100 miliar neuron. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih. Ternyata di jantung ada 40.000 neuron, 40.000 komputer yang tercanggih juga. Ya. Di eranya masing-masing. Jadi saya yang lahir tahun 60-an punya 100 miliar, tapi anak sekarang juga punya 100 miliar, ya dikatakan lebih canggih dalam penyerapan informasi. Ternyata bukan hanya di otak saja bisa menyerap informasi, ternyata di jantung juga bisa menyerap informasi. Bukan hanya di otak saja bisa membentuk memori, ternyata di jantung juga bisa membentuk memori. Seperti ini. Ya. Nah, jadi pada saat kita menangkap informasi dari mata, telinga, hidung, ucapan, itu terjadi sambungan neuron di otak kita seperti ini. Terjadi peristiwa kimia di sini dan juga terjadi peristiwa fisika di sini. Ya. Jadi ada kita lihat ya nih kayak listrik jalan di otak.
ini betul banget ya. Setiap kita tadi misalnya saya lihat lagi wajahnya Mbak Cici, maka di otak saya tersambung lagi nih neuronnya wajah Mbak Cici. Ya, walaupun di otak saya sudah ada sambungan memorinya, jadi ingat lagi gitu. Jadi melihat teman-teman yang sudah ada di otak saya terlihat lagi, terulang lagi, makanya memorinya makin kuat. Buat teman-teman yang baru pertama kali lihat, nah baru tersambung baru, jadi punya memori yang baru, nah seperti itu. Ya, nah. Dan ternyata juga di jantung terjadi sambungan juga. Dan apapun yang kita pelajari tersambung di memori otak, di jantung juga tersambung memorinya. Ya. Antara jantung dan otak ini dia ada satu kaitannya. Ya. Dan tadi kita bicara pikiran dan perasaan. Pikiran ini ternyata ya salah satu kerja dari akal kita, terutama yang di otak bagian depan. Ya. Adapun yang di belakang ini nanti terjadi apa? Kita tahu ada pelajaran lainnya ya, ada program-program watak, ada program bakat, ada program-program tentang gerakan dan sebagainya. Tetapi untuk intelektual, pikiran kita, ilmu kita, ya nasihat-nasihat yang kita dengar itu nanti masuknya di otak bagian depan. Kemudian kita belajar perasaan tadi, ternyata perasaan ini salah satu kerja dari kolbu kita. Satu lagi yang perlu kita ingat, apa itu? Ada emosi. Dan emosi ini ada di dalam otak manusia, berbentuk sistem, sering disebutnya sistem limbik. Jadi ada emosi, ada sistem di tengah otak manusia ini. Jadi poros otak dan jantung ya. Jadi di dalam otak ini ada emosi dan ternyata ada hubungan spesifik antara otak emosi ini dengan batang otak dan dengan jantung ini. Memang ada jalan khusus, poros khusus gitu. Jadi emosi ini mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi perasaan. Ini juga yang harus kita kenali. Saya sering sekali cerita tentang emosi karena apalagi sekarang ya di pandemi, karena ini yang mau kita kelola. Emosi ini atau nafsu ini yang mau kita kelola. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya perjuangan kita atau jihad sesungguhnya adalah ya, mengelola atau menata si hawa nafsu ini gitu. Nah, inilah emosi. Dan kalau kita perbesar lagi, ya tempatnya emosi itu persis di tengah otak ini. Disebutnya limbic system. Di sini kerja ya berbagai macam hormon, neurotransmitter dan sebagainya yang nanti memunculkan emosi. Semua manusia ada otak emosinya, bahkan hewan golongan mamalia juga punya otak emosi, makanya disebut otak mamalia. Otak emosi inilah juga yang di awal-awal kelahiran anak di keluarga muslim ini, mengapa salah satunya kita harus akikahkan mereka, memberikan nama baik, kemudian mengakikahkan. Salah satu maknanya adalah menebus otak emosi atau otak mamalia yang ada di otak anak-anak. Mengapa juga tiap tahun Allah meminta kita juga mengikuti ya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu berkurban, ya, berkurban mamalia, ya, berkurban kambing kah, sapi kah, onta, ya itu salah satu maknanya adalah menebus otak emosi kita. Saya juga dulu begitu tuh, kalau merasa susah banget mengendalikan emosi gitu, oh berarti ini harus ya tahun ini kurbannya pakai nama saya juga nih, jangan cuma anak-anak saja, nama saya juga. Makanya saya senang banget kalau ada kambing, ada tulisannya Aisyah Temuria binti Dahlan Hussein. Ini saya mau tebus otak emosi saya. Ya, dan bukan apa-apa, pada saat kita bisa ya tebus otak emosinya dengan berkurban, Masya Allah, ya memanage emosi itu jauh lebih mudah dibanding orang-orang yang jarang menebus otak emosinya. Ya. Ini salah satu maknanya dari kurban itu sendiri. Ya, baik. Kemudian kalau kita bicara tentang emosi, tentu ya sangat kompleks sebetulnya. Aslinya tuh kompleks dan detail. Maka kita pakai pendekatan. Ada namanya pendekatan level emosi. Di mana emosi itu ya ada sekitar 10 jenis ya, walaupun nanti ini bisa dipecah-pecah lagi nih. Ya, tapi supaya gampang,
Kita lihat ada 10 jenis, kemudian kita gabungkan ya dengan lawwamah, ammarah, dan mutmainnah. Saya ingat pada saat kita sama-sama kajian di tempatnya Bang Din, ya, Kang Dwiki Darmawan sudah juga langsung bikin ininya ya Kang, musiknya, frekuensinya terhadap emosi, Masya Allah tuh keren banget. Ya. Karena memang kenapa jadi bentuknya kayak tangga, karena setiap jenis itu ada frekuensinya masing-masing. Ini diukurnya pakai alat, salah satunya adalah EEG, elektroencephalogram. Makin ke atas dia makin positif, atau kalau digabungkan ya dengan nafsu, inilah yang nafsu mutmainnah. Ke bawah tentu makin rendah frekuensinya, tentu dianggapnya makin negatif. Walaupun ini semua ada di otak kita. Nggak bisa hilang gitu. Ya Allah hilangkan takutku. Nampaknya kurang tepat kalimat itu. Tapi kalau ya Allah angkat takutku. Ya Allah angkat marahku. Ini jauh lebih tepat. Kenapa? Karena kita ingin angkat supaya dia naik levelnya ke atas. Itulah makanya mengapa kalau kita mau memanage emosi, pendekatan paling gampang adalah mengetahui bahwa oh ada levelnya toh. Gitu. Sehingga pada saat turun ini level emosi, kita dengan sadar bisa kita naikkan kembali. Inilah yang disebut move on tadi ya. Naik ke atas. Sudah di atas, turun, naik lagi, turun, naik lagi. Turun. Apalagi kondisi pandemi ya, terakhir-terakhir ini Masya Allah kita sudah menerima kondisi ini, ya turun lagi karena kita sedih, naik lagi ke atas, turun lagi takut, naik lagi marah. Memang begini, ini yang nanti dilihat ikhtiarnya, bagaimana caranya naik ke atas gitu. Semua orang begini, hanya ada orang yang waktu naik ke atas, dia pakai cara yang mulia, ada yang naik ke atas nggak bisa-bisa. Kenapa? Karena yang disebut bukan hal-hal yang mulia, atau cara-caranya nggak cara-cara mulia. Dia menggunakan cara yang menzolimi diri sendiri, akhirnya makin turun, akhirnya sampai di level apati. Level apati ini level putus asa. Yang bahaya kalau dia turun ke bawah lagi, namanya depresi. Depresi belum lagi kena virus, belum lagi kena bakteri, sudah mati duluan gitu. Sudah apati udah mulai mati rasa. Depresi sudah mulai ya mencelakakan diri, bentur-benturkan kepala atau ambil pisau dan sebagainya. Ini yang kita ya harus jaga supaya tidak jatuh ke depresi. Ini nanti yang membedakan orang yang naik ke atas dia pakai cara apa gitu. Ya. Nah. Kemudian Profesor David Hawkins mengatakan getaran magnet energi di bawah 200 Hz menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Artinya kalau kita terlalu sering di bawah, ini hati-hati kita sakit. Mungkin bukan hanya virus COVID saja ya, mungkin virus lain, influenza kah, hepatitis kah, demam berdarah itu juga virus kan? Atau bakteri yang lain, bisa kena faringitis, laringitis, atau kena parasit yang lain. Jadi menurut Hawkins, jika frekuensi energi seseorang di atas 200 Hz ini, lebih seringnya di atas, maka dia senantiasa sehat, insya Allah. Jadi itu juga, selain kita menjaga kesehatan, menjaga makanan, menjaga pola tidur, dan sebagainya, ya, level emosi perlu kita jaga untuk sebisanya pada saat turun, naikkan. Turun, naikkan. Nah, waktu naikkan inilah dilihat. Ya, ikhtiarnya dilihat. Pakai cara apa? Gitu. Itu yang membedakan nanti antara orang satu dengan orang yang lain. Ya. Kemudian kita ya baca lagi, Hawkins mengatakan di dunia ini, dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif, 700 Hz sampai 1000, ini kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat 700 Hz sampai 1000 itu, ini ada di level enlightenment atau pencerahan. Ini juga yang perlu kita ya upayakan untuk sesering mungkin juga kita ada di enlightenment. Salah satunya itu tadi kita bersama-sama seperti ini ya. Sama-sama saling mengingatkan, kemudian kita belajar. Ya. Sekarang alhamdulillah salah satu hikmahnya adalah kita mudah saja belajar dari rumah, dari kamar, dari dapur, Masya Allah. Dan diharapkan
Kalau kita seringnya di 700 dan 1000 ini, kekebalan tubuh tinggi, vitalitas tinggi, dan produktivitas tinggi. Jadi saya juga suka ditanya, untuk mengukur heart rate gimana Bu Aisyah? Lihat aja kalau produktif ya di dalam, walaupun dalam rumah tetap produktif ya, berarti itu vitalitas sangat tinggi, berarti itu kekebalan juga tubuh tinggi. Itu kemungkinan besar berada di frekuensi 700 Hz sampai 1000 Hz. Ini ukuran frekuensi emosi. Ya. Nah, ini yang kita ceknya begitu, karena untuk tahu frekuensinya berapa ini kan tentu pakai alat ya. Tapi bahwa kita produktif walaupun di rumah ya berarti ada di daerah mutmainnah ini. Ya. Nah. Kemudian kita diminta juga sebetulnya mengisi prefrontal cortex ini ya dengan mengaji dan mengkaji ya, tentang apa yang Allah mau sebetulnya. Agar neuron yang terkoneksi di otak ini nih, di prefrontal ini dia nih ya, dia membentuk memori prinsip-prinsip ini. Jadi mumpung ada waktu, walaupun hanya dari rumah, kita mengaji, mengkaji ya pelan-pelan, setiap hari continue. Inilah supaya di prefrontal ini ada prinsip-prinsip kehidupan kita supaya kita merdeka gitu. Jadi tidak tertekan terus. Ya, ini di sini. Salah satunya adalah di Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni askurkum. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ini yang Allah mau ya. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini makanya perlu setiap hari kita ya mengaji, mengkaji, cari tahu Allah maunya apa sih. Oh, disuruh ingat. Jadi pas lagi sedih ingat Allah, pas lagi turun takut ingat Allah, pas lagi marah, buru-buru, bahkan sombong sekalipun kita diminta ingat Allah ya. Dan ini langsung Allah bilang, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku agar naik level emosi kita ke mutmainnah. Kita acceptance, kita menerima, kita ridho terhadap ketetapan-ketetapan. Ini yang Allah mau gitu. Kita masukkan lagi kajian ayat yang lain, salah satunya Al-Baqarah 55 ya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan, dan memberitakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, lanjutannya 156 ya, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Inilah yang disebut kalimat istirja. Artinya waktu kita turun level emosi sedih, takut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan selama pandemi hampir setiap hari kita melafazkan kalimat istirja ini, apalagi kemarin-kemarin ini dan sampai sekarang ya. Innalillahi wa inna raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat istirja ini adalah kalimat yang luar biasa, turun langsung dari Lauh Mahfuz, dibawa oleh malaikat Jibril, diajarkan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengajarkan pada kita semua. Dan bukan hanya untuk musibah besar, tapi ini kaitannya tadi dengan 155 tadi. Ya, sedikit ketakutan, innalillahi wa inna raji'un. Bahkan lapar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekurangan harta, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekurangan jiwa, panik, stres dan sebagainya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga nih luar biasanya juga kekurangan buah-buahan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita mau jadi orang yang sabar tadi. Ya. Ini juga Allah mau seperti ini. Kemudian di Al-Baqarah 153, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wah, Isa kalau ini mah saya sudah, alhamdulillah kalau sudah, Masya Allah. Ya. Kita saling mengingatkan aja. Tentu sabar yang dimaksud di sini bukan diam aja nggak ngapa-ngapain. Sabar asal kata dari sabaru yasbiru artinya menahan.
supaya interaksi di rumah bersama anak-anak kita tahan untuk tidak melabrak, memarahinya. Dengan pasangan hidup juga begitu. Ya, kita menahan untuk bisa move on. Nah, supaya bisa move on tadi ya dengan apa? Dengan sholat. Karena sholat ada gerakan-gerakan yang itu luar biasa ya, kita kalau bahas sholat itu nggak ada habisnya. Dan salah satu makna dari sholat terutama pada saat bersujud ini diharapkan darah yang dari jantung ini dia mengalir ke pembuluh darah yang di daerah sini nih. Tadi kita sudah belajar di sini nih ada ya ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini. Mengkaji kajian-kajian nasihat di daerah sini nih ya. Kemudian kita belajar kisah-kisah sirah para nabi atau kisahnya orang-orang yang sukses, kan ilmunya di sini nih. Namun pada saat kita posisi sujud kayak gini, ya program atau memori yang ada di prefrontal ini akan dialiri darah yang membawa nutrisi, membawa oksigen, membawa vitamin, mineral, hormonal dan sebagainya. Makanya pada saat sujud ini diminta untuk tumakninah. Tidak terburu-buru, ya tenang, supaya dia ke sini gitu. Kalau terburu-buru belum sampai ke sini dia sudah ya kembali lagi seperti itu. Ini dari sisi aliran darah ya, karena banyak banget makna kenapa kondisi bersujud seperti ini. Belum lagi nanti saraf-saraf yang di 7 tempat ini terjadi satu stimulasi dan sebagainya. Dan kemudian secara ya spiritualnya adalah yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Tentu secara syar'i juga kita diminta doanya, kalau dia bahasa Indonesia tidak dilafazkan, tapi disirkan, dibatinkan. Ya, setelah kita melafazkan kalimat-kalimat doa yang memang diajarkan untuk kita bersujud, tapi ada tambahannya, disirkan. Apa sih harapannya? Karena ya kata Nabi ini adalah yang paling dekat ya antara seorang hamba dengan Robnya gitu. Ya, nah. Karena ya kalau dari sisi pembuluh darah tadi, kalau kita posisinya berdiri seperti ini atau duduk di daerah prefrontal ini yang tadi isinya ilmu tadi, kajian kita, mengaji kita, nasihat, ini kalau berdiri ini darah yang ke atas tidak sederas atau sebanyak darah pada saat bersujud. Ini penting sekali posisi ini. Walaupun mungkin ada yang bertanya, Bu Aisyah, saya sudah susah bersujud karena saya sudah mulai duduk sholatnya. Nggak apa-apa juga, tetapi itu tadi, ya pada saat mulai ada gerakan sujud semaksimal mungkin. Atau kan insya Allah pada saat waktu muda dulu, pada saat waktu masih bisa sujud seperti ini kan alhamdulillah udah banyak juga kesini. Atau yang masih sanggup sujud, bersujudlah. Karena ada orang juga kalau nggak ngerti, padahal cuma sakit sedikit aja, ya dia sudah sholatnya duduk, padahal masih bisa sanggup begini. Kalau masih sanggup, sangguplah. Karena banyak manfaatnya. Kalau memang sudah tidak sanggup sama sekali, lain lagi. Itu rukhsah, itu keringanan dari Allah. Ya, nah ini. Jadi posisi sujud adalah langkah yang optimal untuk mengalirkan darah dan oksigen ke otak, serta posisi ini adalah teknik paling baik untuk membongkar sumbatan pembuluh darah jantung. Pembuluh darah halus di otak prefrontal cortex juga mendapat aliran darah. Tapi prefrontal ini yang isinya ilmu-ilmu tadi, ilmu nasihat, prinsip-prinsip memori. Orang yang suka belajar tapi ya sujudnya kurang, itu biasanya ilmu-ilmunya nggak bisa dipakai. Ya, nauzubillah min dzalik. Dan bahkan banyak juga para ilmuwan di Indonesia, salah satunya Dr. Isti Suharyanti mengatakan sholat bukan hanya berpahala, tetapi dapat juga mencerdaskan otak dan hindari kepikunan. Nah, buat saya ya mencerdaskan otak dan hindari kepikunan ini ya ini termasuk pahala ya. Pahala ini kan benefit, keuntungan kan. Nah, jadi ini sujud ini luar biasa. Makanya supaya merdeka pikiran dan perasaan itu ya, salah satunya adalah ini yang paling afdal ini sujud. Ya. Nah. Kemudian bagaimana kita harus bersikap terhadap pandemi ini? Ini juga sudah diajarkan oleh Allah di surat Al-Hadid ayat 22-23. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab
kitab ini sering disebutnya Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Inna dzalika 'alallah yasir. Cuma kan masalahnya manusia nggak tahu apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Bisa jadi Allah menulisnya ya apabila manusia ya dalam sikap perilakunya memakan makanan yang halal dan thayyib, maka hidupnya makmur. Bisa jadi begitu tulisannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Atau manusia hati-hati dalam bekerja termasuk laboratorium sehingga tidak bocor. Bisa jadi begitu ya. Hanya yang diminta digarisbawahi oleh Allah ini adalah sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Bencana menimpa di bumi. COVID ini menimpa di bumi. Bencana yang universal. Dan juga yang pada dirimu sendiri, yang masing-masing orang. Kemudian ayat 23 mengajarkan sikapnya. Allah kasih tuntunan kita terhadap sikap. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput dari kamu. Jadi Allah udah ajarkan kita jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput, yang memang sudah di luar kemampuan kita. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada. Ini juga dilarang untuk terlalu gembira. Dan ada satu lagi, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi ada 3 nih sikap. Jangan terlalu berduka, jangan terlalu gembira, dan jangan sombong. Kalau ini dimasukkan di pendekatan level emosi tadi, ya kita dilarang terlalu berduka karena khawatirnya masuk depresi, bahaya. Makanya sebelum sampai ke depresi, sedih atau takut sudah diminta ingat Allah. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya apa? Naik ke atas. Dan diulang-ulang tadi. Mengingat Allahnya, lafaznya diulang-ulang. Gak bisa satu kali aja itu. Diulang-ulang. Apalagi kalau turunnya terlalu jauh di sedih. Untuk masuk sampai ke courageous itu ada 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Kemudian Allah ajarkan kita jangan terlalu gembira juga. Kenapa? Karena kalau terlalu kebablasan gembira itu masuk ke fase yang disebutnya manik. Mabuk nih, mabuk. Ya, manik ini gimana sih mabuk? Bisa teriak-teriak, bisa kalau ada uang dihambur-hamburin. Ini kalau orang pakai narkoba nih sering masuk di manik, mabuk. Ya. Lagi sedih, ya pakai drugs. Oh itu melayang itu, sampai sini makanya disebutnya fly. Ya. Kita diminta untuk sampai di enlightenment aja di sini. Makanya pada saat kita di mutmainnah pun kita disuruh sebut-sebut Allah juga. Mbak Cici, Masya Allah, itu tadi. Sebelum memuji Mbak Cici, kita sudah duluan Masya Allah. Mbak Cici juga gitu, Masya Allah, Tabarakallah, Bu Aisyah, kan gitu. Saling mendoakan gitu. Karena walaupun di level mutmainnah, kita tetap harus ingat Allah supaya nggak kebablasan masuk manik. Makanya tadi Allah sampaikan jangan terlalu berduka terhadap apa yang luput darimu supaya tidak depresi. Jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kalau terlalu jadi manik. Dan satu lagi, ya Allah nggak suka orang sombong. Rupanya penelitian di level emosi ternyata kita kalau sampai di level sombong ini naik ke courageous, ini berjuangnya lebih banyak. Ya, gampangnya gini deh, kalau kita lagi sedih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, 3 kali kita istirja dan istighfar naik ke takut. Ada rasa takut itu. Kita istirja lagi, karena tadi kan sedikit takut, kita harus istirja kan. Tanda-tanda sabar tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Naik mau buru-buru biasanya kita. Habis takut selalu mau buru-buru. Jadi harus gimana dong? Buru-buru. Istighfar lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, naik ke marah. Marah ini nanti variannya ada kesel, jengkel, ya, dongkol, benci, ya.
dendam dan sebagainya. Ini juga kita disuruh istighfar lagi. Dan naik ke sombong. Nah, sombongnya courageous ini istighfarnya jauh lebih banyak. Astagfirullah ya Allah. Sambil juga tarik nafas, dibuang rasa sombongnya itu, rasa angkuhnya, rasa membangga-banggakannya. Supaya naik ke courageous. Allah nggak suka kita ada di level sombong ini. Makanya kita nggak boleh nantangin terhadap musibah itu, ditantang. Mana COVID? Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena Allah sudah ajarkan di Al-Hadid ayat 23 tadi bagaimana bersikap. Ya, sudah dikasih tahu juga caranya, ingat aku. Supaya apa? Supaya kita lebih seringnya, saya katakan lebih seringnya, ada di level mutmainnah ini. Sekalipun kita sedang sakit saat ini. Sedang rebahan, ya, kita ingat ya Allah, pasti kita takut ya, sedih. Ya, sendiri lagi di dalam kamar, atau kamar rumah sakit sendiri. Kita tetap ingat Allah supaya terus naik ada di mutmainnah. Paling nggak di courageous, semangat. Karena mulai dari sini kan imunitas sudah mulai naik kan. Istighfar lagi agar kita sampai di acceptance, menerima, ya Allah saya terima ketentuan ini. Inilah kita ridho terhadap ketentuan dari Allah. Supaya sampai lagi naik ke atas, istighfar lagi. Ya. Kemudian tadi diajarkan kita ya, diingatkan untuk sholat. Yang masih bisa sholat ya sambil sujud tadi, itu memudahkan untuk naik. Tapi pada saat sakit dilakukan sambil tiduran atau duduk dan sebagainya, itu rukhsah ya, itu kemudahan. Dan bisa masuk di sini juga, atau tadi adalah isi lagi, ngaji lagi, kita mengaji dan mengkaji. Sedang sakit kita dengarkan kajian-kajian agar masuk ke enlightenment. Diharapkan insya Allah imunitas naik lagi dan kita segera sehat. Pun seandainya di kita ini ya diusahakan ikhtiar dan akhirnya pun kita meninggal, tapi insya Allah kita meninggalnya husnul khotimah. Kenapa? Karena ada nih nafsu mutmainnah ini. Kita berharap seperti itu, bukan? Makanya sewaktu kita sakit, kita takut lagi, dengar kabar kata dokter, ini paru-parunya pneumonianya makin berat. Kita dengar takut lagi, langsung lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Itu supaya naik lagi. Untuk kita menerima lagi, kita tenang lagi. Dapat kabar lagi, teman sekamar atau di depan kamar, atau kalau di ICU kan bisa di seberangnya, meninggal, kita turun lagi takut, kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullah, naik lagi. Untuk kita bisa menerima ketetapan ini. Kalau memang raga kita ini belum rusak dan masih sanggup menerima ya, mewadahi ruh kita, insya Allah sehat. Tapi sekali lagi, COVID ini unik banget, dia bisa menggerogoti semua organ dan akhirnya tubuh ini terjadi kerusakan sehingga tidak lagi sanggup mewadahi ruh. Tapi pada saat kita menjaga ada di sini, barangkali sebelum sampai misalnya koma, ya ada di mutmainnah, dan insya Allah itu yang kita harapkan, meninggal di level mutmainnah. Inilah husnul khotimah. Ya. Kemudian kita diminta lagi di dalam otak kita ini, ya. Jadi dalam Islam ini kita mengenal berbagai jenis kematian seperti husnul khotimah, su'ul khotimah, serta mati syahid. Ini harus masuk juga di otak kita. Di mana mati syahid ini adalah kematian yang dialami seseorang ketika ia meninggal dalam keadaan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi menegakkan ya emosi kita untuk naik ke level atas agar kita ya bersyukur, acceptance, ridho terhadap ketetapan, di mutmainnah. Nah ini memang harus kita masukkan di otak kita ini, kajian-kajian seperti ini, contoh-contoh yang saya bisa sampaikan. Termasuk salah satunya hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, seorang yang mati syahid ada 5 macam, yaitu orang yang terkena ta'un, ini wabah ini, ya, orang yang mati karena sakit perut, ya,
Bisa karena ya organ-organ yang di perut, di pencernaan kah, di usus kah, tipes kah, lever kah, ginjal kah, itu semua ada di rongga perut. Kemudian korban tenggelam, kemudian juga korban yang tertiban reruntuhan, dan juga yang syahid di jalan Allah juga. Tapi banyak juga hadis yang mengatakan lain, termasuk mati syahid, ya orang yang di bagian dadanya atau paru-parunya yang sakit, kemudian wanita hamil meninggal syahid, melahirkan syahid, masa nifas syahid. Jadi mati syahid ini banyak. Apalagi kalau tadi mati syahid digolongkan adalah orang yang ketika meninggal, dia sedang menegakkan agama Allah. Termasuk selalu sebut-sebut Allah tadi. Syahid. Ini harus masuk di otak kita. Sehingga pada saat kerabat kita meninggal pun, kita masih juga ya ada di otak kita dan kita selalu doakan, insya Allah dia syahid. Jadi ini harus masuk di otak ini. Dan harus diulang-ulang. Karena sesuatu yang masuk pertama mungkin ada sambungan di otak, tapi kalau diulang-ulang dia makin kuat memorinya. Ya. Bukan berarti meremehkan bahwa nggak apa-apa meninggal nanti syahid, bukan itu. Karena kita masih terus diminta usaha terus. Sehingga pada saat ya raga ini sudah tidak sanggup lagi mewadahi roh karena rusak itu. Tadi virus itu cepat banget. Ya. Tapi itu tadi ya kita berharap orang-orang yang pada saat di ICU kemudian dia masuk ventilator, mereka betul-betul langsung ingat Allah itu. Itulah makanya syahid. Ini harus masuk nih. Kemudian dari Yahya bin Ya'mar, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang at-ta'un, wabah yang menyebar dan mematikan. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, itu adalah azab yang Allah turunkan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun Allah menjadikannya sebagai rahmat kepada orang yang beriman. Kalau kita termasuk ya Allah berikan rahmatnya. Tidaklah seorang hamba ada di suatu negeri yang terjangkit wabah di dalamnya, lantas tetap di dalamnya, ia tidak keluar dari negeri tersebut lalu bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Ia tahu bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan dengan takdir Allah, maka ia mendapatkan pahala syahid. Jadi kita diam di negara kita ini, diam di masing-masing rumah, kemudian belajar, mau tahu apa sih yang Allah harapkan sebetulnya, apa ya yang Allah mau sebetulnya. Ya ini tadi kita bersabar dengan belajar dan mengharapkan pahala, mengharapkan keuntungan yang Allah berikan, dan tahu persis bahwa ini takdirnya Allah, maka pahala kita juga syahid. Nah kalau kita bisa sedikit-sedikit tahu tentang konsep-konsep ini, makanya kita bisa merdeka pikiran dan perasaan kita ini. Karena bukan apa-apa pikiran dan perasaan, kalau kita ikutin terus, terlalu sering berada di level bawah, lama-lama kita sakit, belum lagi kena COVID, kita sudah kena psikosomatis. Ini juga berat. Ya. Nah, memangnya kenapa mati syahid? Kenapa digaung-gaungkan mati syahid? Rupanya ada keutamaan mati syahid ini. Ya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. 1, dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, insya Allah. Diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang 1 permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, Allahu Akbar. Dinikahkan dengan 72 bidadari, insya Allah, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya, ya Allah. Orang-orang kerabat kita, sahabat kita yang mendahului kita, dan insya Allah mereka syahid. Ini keutamaannya. Ya. Ini luar biasa ini. Bisa memberi syafaat pada 70 orang dari keluarganya. Ya. Karena orang yang syahid itu kan ada di sisi Allah ya. Ini dari hadis, dan kalau kita lihat di surat Ali Imran ayat 169, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat. Ya.
Dan janganlah kamu mengira orang-orang yang syahid di jalan Allah itu mati. Bal, ya, ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Di sisi Tuhannya. Dan tadi dikatakan salah satu keutamaan syahid, karena hidup di sisi Tuhannya, bisa memberi syafaat kepada 70 ya, keluarga tadi. Ya Allah. Kemudian di Ali Imran ayat 70, mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Ya. Bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kehidupan di alam barzah ini buat orang-orang yang syahid ternyata gembira. Dapat karunia dari Allah. Dan juga bergirang hati masih ada keluarga, sanak saudara, sahabat di belakangnya yang belum menyusul. Kenapa? Karena di alam barzah, di alam penantian ini masih terbuka aliran-aliran amal. Amal jariah yang kita tinggalkan, ilmu yang bermanfaat, doanya dari anak-anak yang soleh-soleha. Ini masih gembira, ini masih bergirang hati para arwah di alam barzah ini. Makanya kita mengingat-ingat ilmu yang diajarkan, kita pakai, kemudian semua dia punya amalan selama ini, kita manfaatkan, mobilnya dipakai, bajunya dipakai karena masih bermanfaat, anaknya mendoakan, itu yang kita perlu ya ingat ini. Karena memang masih bergirang hati. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Allahu Akbar. Ini yang harus kita masuk di otak kita, supaya kita tidak apa-apa marah dengan pandemi ini. Berburuk sangka kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Karena sampai meninggal pun sudah dijanjikan hal-hal yang luar biasa. Nah, ternyata selain di otak tersambung memori-memori itu, di kolbu juga akan tersambung memori-memori itu, atau akan tersambung prinsip-prinsip yang kita pelajari tadi. Jadi bukan hanya di otak, di kolbu juga, di bagian sini nih, ada otaknya kolbu. Makanya dikatakan oleh Nabi, kalau kolbu mudghah ini baik, maka baik seluruh tubuh. Mudghah ini buruk, ya maka buruk seluruh tubuh. Kenapa? Karena di mudghah ini kita bisa isi. Bersamaan dengan kita mengisi otak kita, diisi juga kita punya kolbu. Bahkan jantung ini, kolbu ini punya kemampuan untuk memberikan ya pendapat, memberikan suaranya kepada otak. Pada saat otak sedang menimbang-nimbang, ya ketakutan, khawatir, kolbu bilang jangan begitu. Ingat, ya. Ingat ajaran-ajaran yang Allah mau pada kita. Ingat apa kata Nabi. Ini kolbu yang bicara pada otak kita sehingga kita tenang lagi. Ini yang terjadi ya sebetulnya. Makanya mengapa orang yang mengaji dan mengkaji itu selamat ya insya Allah. Ya paling tidak ya selamatnya untuk pikiran dan perasaan negatif tertekannya ini bisa merdeka. Dan tadi kita tahu apabila naik frekuensinya kita insya Allah imunitas naik. Dan kemudian karena di otak juga terjadi listrik, terjadi peristiwa kimia, itu bukan hanya di otak saja ada listriknya. Ya. Listrik ini membuat gelombang, sehingga pikiran positif kita, berbaik sangka kita pada Allah di tengah pandemi ini juga ya bisa terasa oleh sekeliling kita, oleh keluarga kita. Bahwa ibunya berbaik sangka, bahwa ayahnya berbaik sangka, sehingga anak-anak ikut berbaik sangka. Ini pikiran. Ya. Kenapa tadi saya tambahkan sedikit perasaan ya dari judul, karena ternyata ya untuk perasaan yang tadi kerjanya jantung, ini lebih power lagi. Jantung mempunyai medan elektromagnetik 5.000 kali lebih besar daripada otak. Jadi perasaan ini kencang juga dia punya gelombangnya yang mempengaruhi sekeliling, mempengaruhi juga kondisi-kondisi sekeliling kita. 5.000 kali. Itulah katanya para ahli itu mengatakan jika positive thinking menggunakan tenaga 1 watt,
maka positive feeling menggunakan tenaga 5.000 watt. Jadi kenceng banget feeling ini. Ya. Untuk itu dikatakan oleh para ahli bahwa jantung kita ini ya, ada vibrasi gelombang ke sekitar kita atau ke alam semesta. Dia membawa perasaan. Yang mana Bu Isa? Positif apa negatif? Dua-duanya. Namun untuk yang positif itu vibrasi yang keluar lebih cepat dibanding yang negatif. Karena apa? Karena untuk hal-hal yang positif, gelombangnya ini teratur. Orang sering sebutnya namanya gelombang koheren. Kalau yang negatif, gelombangnya tidak teratur, inkoheren. Jadi orang yang perasaannya selalu negatif, ya, terlalu nggak enak, gitu, memang bisa keluar dari jantung atau dari rongga dada kita, tetapi karena inkoheren, jalannya lambat, ini ada kesempatan untuk kita revisi perasaan kita ini. Dengan cara tadi, beristirja, istighfar, bertahlil, sebut Allah, itu cara yang luar biasa. Agar apa? Agar nanti ya terjadi perubahan perasaan, apalagi di otak kita sudah isi bahwa ya memang kita ikhtiar, tapi Allah yang maha segalanya. Memang kita ikhtiar untuk dapatkan obat, tapi Allah yang maha mengatur. Memang kita ikhtiar untuk cari rumah sakit, Allah juga yang maha mengatur. Nah, pada saat kita berpikir seperti itu, perasaan kita jauh lebih enak. Lebih tenang lagi. Maka dia akan keluar ini. Sehingga dalam kehidupan ini manusia ini senantiasa memikirkan tentang apa yang dipikirkan. Kadang otak mikir sendiri tentang apa yang kita pikirkan. Saya tahu sih ini pandemi ini adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi banyak juga ya hikmah dan berkahnya, itu kata pikiran kita ya. Kita sering begitu memikirkan tentang apa yang kita pikirkan. Tahu sih kan gitu. Ya. Kadang kita juga memikirkan tentang apa yang dirasakan. Nggak enaknya perasaan aku ya, terus kita mikir kenapa ya? Batuk, aduh ini kenapa ya? Ini pilek biasa, faringitis, laringitis, atau COVID ini. Itu kita begitu ya, memikirkan tentang apa yang dirasakan. Dan kita juga merasakan tentang apa yang dipikirkan. Nah, ini kenapa saya agak besar dan agak dibuat miring tulisan ini, merasakan apa yang dipikirkan. Karena banyak pikiran kita terhadap masalah itu. Apalagi orang-orang yang memang pemikir, makanya jadi overthinking. Kita diharapkan setiap pikiran yang muncul, coba kita rasakan. Cari mana yang bikin perasaan kita lebih enak, jauh lebih enak. Karena hati-hati, perasaan ini punya power yang luar biasa. Perasaan ini punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga kita pilih-pilih tuh, apa yang kita pikirkan ini, untuk kita rasakan, kita pilih-pilih. Adakah yang lebih enak seperti itu? Gitu ya. Nah, ini nanti boleh minta Mbak Cici Tegal sebagai contoh ya, Mbak Cici, boleh ya, Mbak? Ya, untuk kita coba menerapkan teknik ini ya. Merasai pikiran namanya. Ya. Atau kita manusia sering merasakan tentang apa yang dirasakan gitu. Aduh, saya kesel banget. Kenapa aku kesel sih? Kan ada yang kayak gitu ya, Mbak? Ya, aku nih marah terhadap kenapa aku marah? Itu namanya merasakan tentang apa yang dirasakan. Namun supaya ya pikiran dan perasaan kita ini frekuensinya bagus sehingga menyebarkan ya baik sangka ke sekitar kita, karena ini penting sekali. Dan jangan salah, ini gelombang ini bisa tarik peristiwa yang sesuai dengan prasangka. Nah, prasangka ini ya itu berisi pikiran dan perasaan. Jadi ini prasangka ini. Pikiran dan perasaan. Tinggal ada orang yang terlalu banyak suunya, ya, suuzonnya. Ini yang agak bahaya kehidupannya nanti. Nanti belum apa-apa dia sudah sakit. Bahkan ditarik peristiwa yang membuat dia sakit. Ya. Tapi
kalau kita sudah bisa mengelola lebih banyak husnunya, lebih banyak baiknya, itu akan jauh lebih baik. Jauh lebih baik, dan kondisi di pandemi pun masih tetap ada keberuntungannya. Masih banyak keberuntungannya, masih banyak pahalanya, masih banyak anugerah yang dia rasakan. Seperti itu. Nah, salah satu cara, ada teknik yang namanya merasai pikiran. Caranya misalnya seperti ini. Mbak Cici punten boleh? Minggu-minggu ini adakah masalah yang Mbak Cici hadapi dan muncul banyak pikiran? Ada dua ya, Bu. Yang pertama, saya kan walaupun dengan keadaan seperti ini tetap harus kerja. Nah, di tempat kerja saya itu ada kru, ada artis, ada semuanya. Yang kerjanya itu kan lari-lari, Bu. Sana sini, sana sini. Jadi tidak mungkin pakai masker. Nah, kemudian saya juga kalau depan kamera, maskernya saya buka. Pada saat latihan mungkin saya tutup, tapi begitu pas depan kamera nggak mungkin ya. Nah, itu bikin saya amat sangat ketakutan sebetulnya di saat itu. Cuma kan saya nggak mungkin keluarkan ketakutan saya, dan saya juga nggak mungkin bilang ke semua orang pakai dong gitu kan. Mereka lari-lari, mereka bawa kabel, bawa besi gitu ya, ngap. Nah itu satu. Nah yang kedua jadi pikiran yang muncul kita boleh tulis ya, izin tulis ya. Iya, silakan. Pikiran yang muncul adalah ya khawatir. Takut. Iya. Khawatir karena protokol kesehatan tidak, prokesnya tidak bisa efektif. Betul. Betul. Terus yang kedua juga baru saya jadi itu bintang tamu itu kan ada 8 orang. Pada saat saya kemarin syuting terakhir kok tinggal 2 orang. Dan saya bisik-bisik kemana yang lain nih gitu. Baru muncullah pada kena Mbak gitu. Nah pada kena, nah ini juga krunya juga pada kena. Nah itu makin bikin saya lebih gemetar lagi sebetulnya. Cuman saya mau pulang, saya mau tinggalkan nggak mungkin. Udah hari kedua, taunya baru hari kedua gitu Bu. Ya, jadi pikiran yang muncul saat itu adalah, aduh kok banyak yang kena ya gitu ya. Iya. Banyak yang kena COVID ya. Banyak yang terpapar COVID ya itu ya. Betul, dan mungkin habis itu juga karena pada saat lagi tinggi-tingginya COVID kemarin, itu hampir sehari berkali-kali menerima berita kematian. Dari mulai Rina Gunawan, Ibu Asmiarah, ya teman-teman artis, kemudian saudara, tetangga, teman main gitu ya. Nah itu juga, aduh down, bener-bener down. Iya, ya. Jadi berita duka ini memang luar biasa ya, bikin kita langsung rasanya ya, jatuh. Nah, ini Mbak Cici, pada saat kita ada satu masalah sedang kita pikirkan gitu ya, kita diminta untuk juga langsung merasakan, kita langsung rasa di jantung kita. Jadi pada saat misalnya Mbak Cici ya memikirkan tentang, aduh khawatir nih teman-teman di tempat kerja prokesnya nggak efektif, rasa yang muncul di perasaan di dadanya Mbak Cici lebih tidak enak atau lebih enak? Lebih tidak enak karena saya mikirnya udah di atas 50% itu, aduh kena nih, udah gitu. Ya, berarti ini makanya kita cek perasaannya Mbak Cici. Oh ini dia nih, saya kalau mikir kayak gini nih, perasaan saya lebih nggak enak. Gitu. Ya. Nah kemudian, terus kalau pikiran muncul, banyak yang kena COVID, ini juga tentu rasa yang muncul lebih tidak enak, bukan? Iya betul. Dan langsung terasa di tenggorokan, sebetulnya tenggorokan udah mulai ada kayak slam gitu Bu. Makanya jadinya kita langsung, aduh ya rasanya kok jadi psikosomatis ya. Nah ini oke. Terus pada saat ya sampai sekarang juga mungkin ya kita menerima berita duka, ini juga langsung kalau kita pegang dada kita itu itu jantung tiap malam Bu. Tiap malam jantung tuh berdebar keras. Nah iya, ya jadi kita muncul perasaan yang lebih nggak enak gitu ya. Ya, sama sedihnya sedih banget. Ya sedih banget dan ininya rasanya, aduh berat ya, nggak bisa ngapa-ngapain, lemas gitu ya. Iya betul. Terus adakah satu pikiran yang terselip di antara pikiran-pikiran yang muncul yang sempat bikin rasa di dadanya Mbak Cici agak lebih enak sedikit? Iya. Apa itu? Ada.
Ya saya percaya sama Allah aja. Jadi apapun yang Yes. terjadi, kalau memang Allah belum berkehendak saya meninggal atau belum tidak berkehendak saya kena, ya berarti enggak gitu. Itu Keyakinan aja terhadap pegangannya. takdir ya, Ya. takdir Allah. Ya, Mm. ini. Nah, kalau kalau terpikir hal tentang keyakinan terhadap takdir Allah, apa perasaannya Mbak Cici? Jauh lebih enak? Agak enak Iya, sedikit ya, jauh lebih iya, enak. enak banget justru. Jadi justru silahkan aja datang atau silahkan aja mungkin suasana nggak enak, tapi kalau memang saya yakin kalau Allah tidak berkehendak pasti saya enggak. Ya. Itulah yang kita diminta sebetulnya pada saat muncul pikiran-pikiran yang banyak, langsung cek di perasaan. Ini makanya ada rasa yang muncul. Mana? Lebih tidak enak atau Ya, ada yang bilang lebih parah gitu ya, atau lebih enak ya, sedikit gitu ya. Nah, inilah terutama buat teman-teman yang pemikir, yang biasanya jadi pemikir terus kan. Setiap pikiran muncul itu nggak bisa dihilangkan pikiran muncul itu, tetapi segera dirasakan. Misalnya Mbak Cici muncul pikiran khawatir prokes nggak efektif, aduh nggak enak nih, gitu ya, langsung dicek. Oh, nih perasaan yang muncul lebih nggak enak. Banyak kena COVID. Kalau mikir lagi itu, aduh lebih nggak enak. Menerima berita duka sampai sekarang masih itu lebih nggak enak. Tapi terus kemudian dicari ada pikiran karena mungkin Mbak Cici ya belajar selama ini mengkaji mengaji, maka muncul sebuah pikiran tentang keyakinan takdir Allah. ya, keyakinan, ya betul. Nah, pada saat ini muncul ya ini jauh lebih enak kan? Ya. Gitu ya. Nah, walaupun terkadang yang lebih enak itu cuma satu di antara 3 atau bahkan 10 Iya, pikiran. betul. Iya. Ya. Nah, ini yang nanti kita mau coba untuk ya perasaan yang lebih enak ini sedikit kita mau naikkan. Ya, kita mau naikkan. Oke? Ya. Mbak Cici bersedia saya bantu untuk ya supaya buat ini juga contoh buat barangkali teman-teman yang mencoba untuk menaikkan perasaan yang lebih enak ini. Ya, Mbak Cici boleh ya? Ya, silakan. Yep, kalau gitu ya. Baik, Mbak Cici boleh pejamkan mata. Ya, pejamkan mata. Kalau duduknya boleh ngelenggar sedikit, agak rileks jadinya ya. Yang penting suara saya masih terdengar ya. Ya. Ya, baik. Boleh pejamkan mata, tarik nafas panjang. Ya. Terima kasih. Coba baca ta'awuz 4 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik Mbak Cici, saya akan ya menghitung dari 10 ke 1 ya Mbak Cici, seolah-olah naik lift, masuk ke dalam lift dan turun dari lantai 10 ke lantai 1. Bisa? Ya, sekarang rasakan seolah-olah Mbak Cici masuk ke dalam sebuah lift, ya. Lihat di dinding seolah-olah ada angka 10, ya. Pelan-pelan kita akan turun sampai lantai 1. Ya. Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. 9, 8, 7, semakin turun semakin rileks ya. 6, 5, semakin turun lagi. 4, 3, semakin turun, semakin rileks. 2, 1. Baik. Rasakan seolah-olah pintu lift terbuka, Mbak Cici keluar dari pintu lift tersebut. Mbak Cici saat ini, ya minggu-minggu ini Mbak Cici tetap bekerja walaupun di pandemi dan muncul pikiran-pikiran yang membuat Mbak Cici perasaannya menjadi lebih parah atau lebih tidak enak. Banyak sekali pikiran-pikiran yang membuat Mbak Cici menjadi merasakan hal-hal yang tidak enak dirasakan. Namun di antara pikiran-pikiran itu Mbak Cici ada pikiran Mbak Cici berkeyakinan tentang takdir Allah. Keyakinan ini membuat perasaan Mbak Cici enak atau jauh lebih enak atau agak enak sedikit ya di antara pikiran-pikiran yang lain. Mbak Cici rasakan perasaan yang lebih enak karena merasa
pikiran tentang keyakinan akan takdir Allah membuat Mbak Cici lebih tenang. Bagus, saya akan hitung perasaan ini, saya akan amplifikasi, perbesar perasaan ini dengan hitungan 1 sampai 10, semakin naik akan semakin ada rasa bersyukur, menerima, dan ridho terhadap kondisi ini. Ya, baik Mbak Cici, dengarkan saya. 1, Anda rasakan dengan pikiran keyakinan terhadap takdir Allah, Anda rasa lebih nyaman. Bagus. 2, semakin nyaman, ya, semakin tenang. 3, semakin tenang, terus rasakan, ya. 4, 5, bahkan semakin bersyukur dalam kondisi seperti ini. Ya, 6, naik terus. 7, bagus. 8, 9, ya, rasakan semakin menerima kondisi ini. 10, ya, Mbak Cici menerima, ridho terhadap kondisi ini, rasakan rasa syukurnya, Mbak. Dan kepalkan kedua tangan, katakan amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ya. Baik, sekarang Mbak, pada saat ini di jantung Mbak Cici ada frekuensi yang sangat kencang keluar. Dan sekarang bayangkan di depan Mbak Cici adalah Mbak Cici sedang bekerja di pekerjaan, walaupun pandemi Mbak Cici harus bekerja, dan kirimkan Al-Fatihah untuk kondisi pekerjaan Mbak Cici saat ini. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, Mbak. Bagus. Setelah itu baca salawat 3 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mbak Cici rasakan pekerjaan Mbak Cici walaupun di pandemi Mbak Cici masih bisa kerjakan, ya, tentu dengan prosedur yang sangat-sangat ketat, tapi Mbak Cici karena yakin ketetapan Allah, yakin takdir Allah, maka Mbak Cici merasakan juga rasa syukur dan ridho terhadap apa yang dialami saat ini. Rasakan seperti itu. Dan lihat semua pekerjaan Mbak Cici juga sukses, mendatangkan keberkahan, mendatangkan manfaat untuk diri Mbak Cici, untuk keluarga, dan untuk umat. Kepalkan tangan lagi, katakan amin ya Allah, amin. Amin. Ya, bagus sekali. Baik Mbak Cici, sekarang kita akan ya masuk lagi ke dalam lift, seolah-olah masuk di lantai 1 dan akan naik ke 10. Ya. Baik, 1, rasakan Anda masuk lagi ke dalam lift. 2, 3, rasakan naik ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang sudah di lantai 10. Saya akan hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga buka mata perlahan-lahan. Rasakan Mbak Cici jauh lebih bersyukur, jauh lebih menerima kondisi seperti ini. Ya, 1, 2, 3. Ya, boleh buka mata, Mbak? Silakan buka mata, Mbak Cici. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senyumnya makin baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini adalah teknik Mbak Cici untuk kita bisa memperkuat perasaan tadi, karena perasaan ini kekuatannya tuh 5.000 gelombangnya. Tapi karena pikiran kita banyak, dan di antara banyak pikiran itu perasaan kita bikin berat, maka kita cari ada nggak satu saja di antara pikiran-pikiran itu. Kalau sudah dapat 1 dan kita merasa kalau kita memikirkan itu perasaan jauh lebih enak, ini dikencengin. Baru misalnya Mbak Cici kan tadi kasusnya adalah situasinya adalah kerjaan gitu ya. Nah, kirim Al-Fatihah untuk pekerjaan itu gitu. Dan salawat ya. Nah, seandainya kasus yang kita pikirkan sekarang adalah anak misalnya, atau pasangan hidup, atau teman, sahabat, kerabat, nah itu yang dihadirkan orang yang ingin kita doakan tadi. Jadi teknik ini yang bikin insya Allah salah satu teknik ya untuk bisa perasaan kita ini ya kita angkat untuk menjadi bersyukur tadi, agar apa? Agar frekuensi vibrasi tubuh kita ini menyebarkan vibrasi yang positif sehingga terasa sekeliling, dan ya manfaat berikutnya adalah akan menarik peristiwa seperti apa yang kita rasakan. Ini yang penting sekali. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ini ada gelombang ya.
Saya buka lagi screen-nya ya Mbak ya. Jadi kalau kita ya setelah ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Jadi tadi kan ini nih Mbak ya, kita udah dapat. Teman-teman lain juga mungkin nanti ini buat yang banyak pikiran ya Mbak. Karena ada juga orang yang habis istighfar udah enak aja langsung. Ada juga orang habis istirja udah enak aja langsung gitu Mbak. Nah ini teknik juga, tambahan teknik untuk buat orang-orang yang memang banyak sekali pikiran yang muncul, tapi kita cek dulu pikiran yang muncul, cari mana yang lebih enak sedikit dan itu diamplifikasi. Ya, nanti cara ada nih, ya caranya nanti ada saya sampaikan ya. Nah, tadi kenapa gelombang bisa keluar? Karena di bawah kulit itu ada pembuluh meridian namanya. Ya, di bawah kulit subkutis itu ada pembuluh meridian, ada lubang energi yang itu ada pintunya. Memang pintunya nggak sliding door atau kebuka depan belakang, tapi dia berputar, ya berputar ke kiri. Dan memang yang paling kencang di daerah dada ini, gitu. Ini bertawaf dia, bukan hanya di jantung, tetapi juga di otak, tapi juga di permukaan ya di kulit kita ini, tapi yang di subkutis. Nah, ini kencang sekali nih. Jadi kita punya gelombang sebetulnya. Dan kalau kita berdoa ini nggak main-main doa ini. Karena pada saat kita berdoa itu terjadi koneksi neuron kan di otak kita karena kita lafazkan kan. Dan terjadi juga koneksi di jantung kita. Karena waktu kita melafazkan itu jalan ke sistem saraf dan sistem saraf ini kayak kabel listrik, maka terjadi sambungan di otak, terjadi sambungan di kolbu, jalan di badan. Ini yang membuat nanti mekanisme sistem imunitas naik, vitalitas naik, produktivitas naik, ya. Dan itu tadi, ya, mengeluarkan gelombang tadi. Kalau sendiri saja, gelombang seseorang itu juga power, apalagi berdua, apalagi bertiga, apalagi berempat, 5, 6. Makanya doa itu nggak main-main. Ya. Kalau berbanyak orang kita berkumpul berdoa, walaupun masing-masing di rumah masing-masing, ya, doa itu tetap menyatu. Kenapa? Karena kalau bicara tentang gelombang, ya, ilmuwan mengatakan, salah satunya Richard Feynman mengatakan, fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum, di mana energi dapat menembus ruang dan waktu. Jadi pada saat kita berdoa bersama seperti ini tembus semuanya nih Mbak. Nah, ini berpadu dengan gelombang elektromagnetik yang buatan manusia, yaitu lewat Zoom atau lewat virtual lainnya, video call, dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut teknologi spiritual sebetulnya. Kita percaya kepada gelombang yang manusia buat, yaitu Zoom, tapi kadang-kadang kita nggak percaya bahwa tubuh kita itu ada gelombang. Inilah yang pada saat kita berdoa ini keluar ini. Ya. Sehingga, ya, Rasulullah bersabda, doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi. Nah, inilah makanya mengapa ternyata orang kalau berdoa itu, ya, ini yang membuat seseorang berdoa itu ada cahaya langit dan bumi, terutama dari jantungnya, karena jantung tadi salah satu kerjanya adalah perasaan, ini yang kencang banget ini. Ya. Nah, makanya sekali lagi nggak main-main terhadap doa, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, Mbak. Kita duduk di rumah untuk mendoakan, tapi itu hal yang sangat luar biasa doa itu. Dan terakhir saya tutup dengan satu ilustrasi yang kurang lebih seperti ini. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, kita dengar jalan di tubuh kita lewat sistem saraf, dan di permukaan tubuh kita di bawah kulit ada ya titik-titik meridian yang kenceng banget, itu yang di daerah jantung dada ini, dia bertawaf, ya, dia mengeluarkan vibrasi sehingga mempengaruhi sekeliling. Apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Cuman kalau pikiran terlalu banyak, coba dirasakan supaya satu ada yang memperkuat, ya, sehingga mempengaruhi. Ya. Dan pada saat kita berdoa, karena ada ritual angkat tangan, maka sinyal ini, gelombang ini lebih panjang lagi. Inilah berpadu dengan ya virtual atau gelombang yang dibikin manusia, dan inilah yang bisa kita lakukan untuk memerdekakan kita punya pikiran perasaan di saat pandemi ini. Jadi kurang lebih seperti ini Mbak Cici yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Ya, wabillahi taufiq walhidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.